Bagaimana cara meraih kesuksesan dan kekayaan yang berlimpah hanya dalam waktu 3 tahun atau kurang? Apa bedanya orang yang kaya dengan orang yang biasa? Ketika sama-sama dikasih waktu yang sama, ternyata dalam waktu yang sama, orang yang kaya tadi bisa membuat kekayaan jauh lebih banyak dibanding orang yang miskin. Ternyata ketika saya belajar keliling dunia, belajar kepada top-top guru di dunia, dan ketika pulang saya praktekkan, ternyata apa yang diajarkan betul-betul nyata dan bisa membuat saya menjadi kaya. Orang yang kaya, perbedaannya dengan orang miskin, ternyata hanya ada 3 saja. 1, orang yang kaya, dia think in the certain way. Kedua, feel in the certain way. Yang ketiga, act in the certain way. Maksudnya apa? Jadi ternyata manusia yang kaya tadi, yang tadinya sama-sama miskin tapi akhirnya dalam waktu 3 tahun bisa jauh lebih kaya dibanding yang miskin, ternyata dia berpikir dengan cara tertentu, merasakan dengan cara tertentu, dan bertindak dengan cara yang tertentu. Mari kita bahas satu persatu. Mereka berpikir dengan cara tertentu. Orang-orang yang kaya, mereka berpikir, maksud saya di sini kaya dengan cara yang halal, kaya yang masuk surga, bukan kaya dengan cara menipu atau merampok. Nah, kaya ternyata dengan cara yang halal, mereka adalah 1, mereka berpikir dengan cara yaitu membuat nilai tambah. Orang yang kaya selalu memilih dan melakukan tindakan-tindakan yang menghasilkan nilai tambah untuk orang lain. Cara berpikirnya seperti itu. Nah, salah satu contoh, zaman dulu Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim, ketika dia diminta untuk mengorbankan salah satu anaknya, dan ternyata dia rela, dan kemudian oleh Tuhan diganti oleh domba. Sejak saat itu diberikanlah sabda bahwa engkau mulai hari ini karena engkau percaya terhadap aku dan percaya sepenuh hati, maka mulai hari ini kau dan anak cucumu akan hidup berkelimpah. Baik agama Islam ataupun agama Kristen ada kata-kata yang seperti itu. Sejak saat itu Nabi Abraham, apa yang dilakukan Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim ini? Dia mulai beli tanah dan kemudian dia membuat nilai tambah. Dari tanah yang tidak ada nilainya, dia tanamin gandum. Gandum 1 jadi ribuan. Dia punya domba 2 jadi ratusan. Dia membuat from nothing be something karena dia menciptakan nilai tambah. Jadi orang yang kaya selalu fokus, saya harus membuat nilai tambah apa untuk orang lain dan untuk dunia dan untuk bangsa dan negara ini. Dan kemudian orang kaya dengan cara yang baik, mereka berpikir selalu always win-win. Tidak boleh satu yang namanya win-lose. Kalau win-lose, kerjanya akan hanya sebentar, kerjasamanya akan sebentar, bisnisnya hanya berlangsung sebentar. Kemudian, orang yang sukses tadi, mereka berpikir dengan cara bagaimana? Orang yang sukses dan kaya tadi, mereka ternyata mempunyai goal yang spesifik. Maksudnya apa goal yang spesifik? Pernah nggak kita ngalami pada waktu kita menentukan goal? Besok saya mau bangun jam 5 pagi. Ternyata besok tanpa melihat alarm, tanpa mendengarkan alarm, tanpa melihat jam, ternyata kita bisa bangun tepat jam 5 pagi. Kenapa? Karena goal kita spesifik, bawah sadar kita mau mengerjakannya dan kita bangun jam 5 pagi. Misalnya kita memberikan goal yang tidak spesifik, coba silakan dites, besok saya mau bangun sepagi mungkin. Apa yang jadi? Ada 2 alternatif. 1, otak mengabaikan karena perintahnya tidak jelas. Otak berpikir begini, jam 10 pagi, jam 9 pagi, ini yang ngasih perintah goblok ini. Akibatnya apa yang jadi? Bangun jam 8 pagi dan akhirnya malah kesiangan. Alternatif pertama. Alternatif yang kedua apa yang jadi? Kalau goalnya tidak spesifik. Yang terjadi adalah pada waktu kita jam 1 pagi kita malah bangun, jam 1 lebih 5 menit bangun, jam 1 lebih 20 bangun, malah tidak bisa tidur. Jadi kembali lagi, goalnya harus benar-benar spesifik. Orang-orang kaya tahu, oke, saya tanggal sekian pada waktu ini, saya akan menjadi seperti ini. Seperti Jim Carrey, kemana-mana dia mengantongin sebuah cek. Kalau Anda belum pernah mendengar Jim Carrey adalah bintang film lucu sekali. Ace Ventura dan kemudian Ace Ventura 2 dan banyak sekali The Mask, film-filmnya dia yang film yang lucu-lucu. Dan ternyata pada waktu itu dia membuat satu cek sendiri, dia tulis sendiri, dia punya goal spesifik pada waktu tahun sekian, pada bulan sekian saya harus mempunyai income 20 juta. Ternyata tepat pada waktu bulan tersebut Jim Carrey bisa mendapatkan bayaran 20 juta US, yaitu pada waktu dia main film The Mask. Ini yang terjadi, banyak keajaiban ketika menentukan goal yang sangat spesifik. Kemudian berikutnya, selain goalnya spesifik, kita juga harus dalam kata-kata yang positif. Goal tidak boleh dalam kata yang negatif, tapi harus dalam kata-kata yang positif. Contohnya begini, ternyata otak bawah sadar kita, kalau otak sadar kita mengenal kata tidak, kata negatif dia kenal.
Tapi bawah sadar kita yang merupakan raksasa dalam hidup kita, karena perannya antara 55% sampai 88% sendiri, sedangkan otak sadar itu adalah 12% sampai 45%. Nah ternyata apa yang terjadi? Kalau kita memberikan goal yang negatif, otak kita tidak mengenal. Saya kasih contoh, mari kita tes. Semua tes, tolong coba, semua pendengar, tolong tutup mata, semua tutup mata. Praktek adalah guru yang terbaik, tolong tutup mata. Semua yang mendengar, Anda tidak boleh membayangkan. Dilarang total membayangkan, jangan sekali-kali membayangkan. Semua betul-betul tidak dikenankan, tidak diizinkan, tidak boleh membayangkan seekor gajah. Tolong buka mata, apa yang terjadi? Aha, gajahnya malah keluar. Kenapa? Karena bawah sadar kita tidak mengenal kata tidak. Jadi goal harus dalam kata-kata positif. Anda tidak boleh ngomong, saya tidak mau miskin. Anda jadi miskin. Saya tidak mau gagal. Anda jadi gagal. Lebih baik kita bawah sadarnya kita genjot. Bahwa goal kita dalam kata-kata yang positif. Dan kemudian setelah kita ceritanya membuat nilai tambah. Dan kita selalu bersikap win-win. Dan kemudian kita selalu mempunyai goal yang spesifik. Dan dalam kata-kata positif, kita harus bisa merasakan dengan cara yang tertentu. Merasakan ini ada 3 hal. Satu, kita harus merasa berani. Kemudian yang kedua, kita harus komitmen. Yang ketiga, kita harus mengimani. Mengimani adalah level perasaan yang paling dalam. Bagaimana kita bisa berani? Banyak sekali orang sudah tahu tapi tidak melakukan. Sampai dikatakan oleh Bruce Lee, knowing is nothing. Applying what you know is everything. Apa yang salah dari orang yang tahu tapi tidak melakukan? Karena mereka tidak punya alasan yang sangat kuat atau mereka tidak tahu caranya merubah dari rasa takut menjadi berani. Nah, ini bagaimana kita bisa berani, bisa komitmen dan mengimani. Cara berani ada 2 hal yang sangat sederhana, yaitu adalah dengan merubah fokus. Kemudian yang kedua adalah dengan merubah gerak. Maksudnya apa merubah fokus? Merubah fokus ini begini. Kalau kita pernah menonton film Jurassic Park, binatang apa yang paling menakutkan di sana? Betul, T-Rex. Bagaimana seorang Steven Spielberg menakut-nakutin kita? Yaitu dengan merubah fokus kita. Dia keluarkan T-Rex-nya, langsung mendekat dengan suara lebih keras. Wah! Mendadak kita jadi takut. Dan kemudian, coba bayangkan kalau kita ceritanya kepingin berani, kita hal-hal yang menakutkan, kita buat jadi kecil. Sekarang saya mau tanya, kalau kita menonton film horor, mana yang lebih menakutkan? Kita nonton di bioskop, seorang diri, tengah malam jam 12 malam. Kemudian ruangannya gelap, bioskopnya suaranya THX, sendirian, baunya kemenyan. Atau kita nonton di siang hari, rame-rame, kemudian televisinya adalah televisi 7 inch, hitam putih lagi, dan agak beruat videonya, dan suaranya kayak suara mikro. Mana yang lebih menakutkan? Sudah pasti yang pertama. Kenapa? Karena besar kecilnya sangat berpengaruh, suasananya, situasinya, suaranya akan sangat berpengaruh. Nah saran saya, ketika kita takut, kalau kita mau berani, yaitu dengan merubah fokus dan merubah gerak. Merubah fokus, Anda bisa merubah bayangannya, atau merubah pertanyaannya. Nah kalau kita misalnya merubah bayangan, kita bayangkan apa? Yang menakutkan tadi kita buat kecil, dibuat di figura, kemudian dibuat hitam putih, dibuat kabur, dibuat agak menjauh, dibuat mengecil, menjauh, akhirnya ditelan oleh matahari, mendadak kita jauh lebih berani. Karena fokusnya kita jauhkan, mengecil, kita akan jauh lebih berani. Dan kemudian goal kita buat jadi lebih besar. Goal kita buat lebih dekat, lebih besar, lebih terang, penuh warna. Sekali lagi, lebih terang, lebih besar, lebih dekat, penuh warna, dan akhirnya bahkan kita menjadi satu dengan goal kita. Mendadak kita bisa jadi lebih berani. Kemudian kita bisa merubah juga dengan pertanyaan. Apabila ceritanya fokus kita sedang ke hal-hal yang negatif. Contohnya ada orang mau usaha. Saya tahu persis kalau saya mau kaya, mau sukses, saya harus usaha. Atau saya harus kenalan kepada orang ini. Saya harus telepon kepada orang ini. Saya harus main kepada orang ini. Saya harus ngajak makan siang kepada orang ini. Nah ternyata kita takut. Kita bisa merubah pertanyaan. Kenapa orang takut tidak mau mulai usaha atau tidak berani take action tadi? Karena dia tanya dengan cara yang salah. Gimana ya nanti kalau saya gagal? Mungkin tidak ya saya gagal? Gimana ya kalau saya ditolak? Nah, ini pertanyaan yang tidak adil. Karena setiap usaha selalu ada kemungkinan untuk gagal. Setiap mengajak Anda ada kemungkinan ditolak. Tapi kalau kita tidak pernah usaha atau tidak pernah mengajak, berarti kita sebenarnya gagal 100%. Nah, caranya bagaimana kita merubah supaya kita jadi berani? Kita tanya. Pertanyaan dibalik. Ruginya apa? Kalau saya tidak take action sekarang.